Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online ini di Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya kita telah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum memulai pelajaran yang baru, Ustadz ingin mengulang sedikit. Perhatikan slide berikut. Soal yang pertama. Ustadz mau Muhammad Naufal. 2 ditambah negatif 7. Berapa? 2 ditambah negatif 7. 9. 2 ditambah negatif 7, 9. Ya, masih kurang tepat. Coba Haris. 2 ditambah negatif 7. Dia punya 2. 5. Setelah itu berhutang 7. Jadinya berapa? 2 ditambah negatif 7. Negatif 5. Ya, benar. Negatif 5. Karena dia di sini positif 2, lalu ditambahkan dengan negatif 7. Negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Soal yang kedua, 11 ditambah negatif 5. Kita tunjuk Muhammad Nabil. 6, Ustadz. 11 ditambah negatif 5, 6. Ya, benar. Karena 11-nya positif, lebih besar dari yang negatif, maka hasilnya positif. Untuk yang soal selanjutnya, nah di sini ada sama-sama negatif. Negatif 7 ditambah negatif 18. Muhammad Kafan Rizal, silakan. Negatif 7 ditambah negatif 18. Sebentar. Jangan ngitung lah, aku yang ditanya. Sebentar, Ustaz. Ya. 25. Negatif 25, betul ya? Betul, negatif 25. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif B negatif 7 ditambah negatif 18. Ayo aku yang ngitung. 25. Selanjutnya negatif 15 ditambah 7. Abdurrahman Hasif. Negatif 15 ditambah 7. Negatifnya lebih besar. Bentar, Ustaz. Ya. 15 tambah 7. 3, Ustaz. Negatif 15 ditambah 7. Coba hitung sekali lagi. Apakah benar 3? Kan 8. 8. Positif atau negatif? Positif. Positif 8. Ya, kita tanya yang lain, apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Muhammad Ahnaf. Tunggu, Ustaz. Ya. Negatif 8, Ustaz. Negatif 8, ya benar. Negatif 15 berarti negatifnya lebih besar dari yang positif. Kasusnya seperti yang ini, 2 ditambah negatif 7 itu tadi. Hasilnya adalah negatif 8. Soal yang terakhir, negatif 25 ditambah 20.
Ustadz mau tanya sama Muhammad Hafiz Asyari. Negatif 25 ditambah 20. Negatif 5, Ustaz. Negatif 5. Ya, benar. Jawabannya tepat. 6. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian. Ini silakan dicatat, perkalian itu artinya adalah penjumlahan berulang. Tapi ini tidak berlaku untuk bilangan bulat yang kurang dari 0. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Tapi untuk bilangan negatif tidak berlaku. Silakan dicatat, ini contohnya ada 5 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 15. Itu yang disebut penjumlahan berulang. Bisa juga 5-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Hasilnya juga 15. Sudah nyatatnya? Kalau sudah Ustaz lanjutkan. Haris sudah selesai? Belum. Jika nanti ada yang ketinggalan, bisa dilihat di YouTube ya, sehari setelah tayangan hari ini. Berarti besok sudah bisa dilihat di YouTube kalau ingin mengulang materinya. Ya, Ustadz lanjutkan. Ya, perhatikan tabel berikut. Yang pertama, ada negatif 5. Tabel yang mendatar dan menurun ini adalah bilangan negatif 5 sampai dengan positif 5. Ya, perhatikan, ini ada tabel. Nah, ini ada negatif 5. Dan sini lambang perkalian, berarti yang mendatar dikali dengan yang menurun. Pertama ada negatif 5 dikali dengan negatif 5. Maka ditarik garis, hasilnya adalah 25. Negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya adalah 25. Sekarang kita perhatikan yang 0. Yang pertama tadi negatif dengan negatif. Sekarang misalkan yang 0 dikali dengan negatif 4. 0 dikali negatif 4 maka hasilnya adalah 0. Yang perlu kalian ingat, semua bilangan baik itu positif ataupun negatif, jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya coba perhatikan yang satunya positif. Positif 2. Positif 2 dikali dengan negatif 1. Maka kita tarik garis. Hasilnya adalah negatif 2. Sekarang Ustadz mau tanya. Erwan Nur Hakim. Perhatikan tabelnya. 4 dikali dengan negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif 12. Negatif 12 ya, ini hasilnya. Negatif 12. 4 positif dikali dengan negatif. Hasilnya adalah negatif. Berikut, kalian perhatikan slide berikut. Dari tabel di atas, kita dapat menentukan yang pertama, jika bilangan positif dikali dengan positif. Hasilnya positif. Ini silakan dicatat. 4 ketentuan ini. Silakan dicatat. Ini misalkan A dikali B. Seperti tadi misalkan 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah positif 6. Karena sama-sama positif.
hasilnya juga positif. Yang kedua, negatif A dikali negatif B. Misalkan negatif 2 dikali dengan negatif 3. Maka hasilnya juga perhatikan tandanya tetap positif. Negatif A dikali negatif B hasilnya positif. Berarti negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya juga positif 6. Yang ketiga, negatif A dikali B. Salah satunya negatif. Yang di depan negatif dikali dengan positif. Hasilnya adalah negatif. Negatif A dikali B. Berarti negatif 2 dikali 3, 6. Nah, ini jika negatif di depannya adalah bilangan negatif, yang satunya positif. Yang keempat, jika yang di belakangnya negatif, di depannya positif. 2 dikali dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi yang perlu kalian ingat, jika kedua tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya juga positif. Jika tandanya berbeda, salah satu positif, salah satu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Muhammad Aska Maghfur, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham. Alhamdulillah. Sekarang Ustadz ada sedikit kuis. Silakan menjawab lewat chat. Dijawab melalui chat, ya. Ustadz bacakan soalnya, siapa yang paling cepat dia yang dapat nilai tambah. Paling cepat dan benar ya. Ustadz bacakan soal yang pertama. Negatif 6 dikali negatif 7. Silakan jawab. Melalui chat. Ya, sudah ada yang menjawab. Negatif 6 dikali negatif 7. Soalnya negatif 6 dikali negatif 7. Jawaban yang paling cepat dan benar adalah milik Muhammad Abdul Kholik. 42 positif. Karena negatif 6 dikali negatif 7. Sama-sama negatif. Seperti contoh yang kedua tadi, negatif A dikali negatif B. Hasilnya adalah positif. Jadi negatif 6 dikali negatif 7 hasilnya adalah 42. Soal yang kedua, perhatikan soalnya. Negatif 8 dikali 8. Negatif 8 dikali 8. Negatif 8 dikali 8. Yang paling cepat dan tepat adalah Erwan Nur Hakim. Jawabannya negatif 64. Karena yang di depan negatif, yang satunya positif, maka hasilnya negatif. Soal selanjutnya, perhatikan soalnya. Yang sudah jawab boleh jawab lagi ya, untuk mendapatkan nilai tambah. 4 dikali negatif 6. 4 dikali negatif 6. Dikali negatif 6. Masya Allah, Erwan Nur Hakim lagi yang paling cepat dan tepat menjawab.
Ya, yang lain jangan mau kalah. Soal selanjutnya, 5 dikali negatif 8. 5 dikali negatif 8. Lima dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 40. Yang paling cepat adalah Muhammad Abdul Khalik. Baru 2 orang yang bisa menjawab dengan cepat dan benar ya. Ayo yang lain nih. Harus cepat, karena ini siapa yang cepat dan tepat ya. Soal yang kelima, perhatikan soalnya. Negatif 9 dikali 7. Negatif 9 dikali 7. Yang benar dan cepat lagi adalah Muhammad Abdul Khalik lagi. Masya Allah, Abdul Khalik. 3 kali dia yang paling cepat ya. Ya, selanjutnya kita masuk materi sifat-sifat perkalian. Silakan dicatat. Sifat perkalian yaitu ketertutupan. Yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup ini artinya jika 2 buah bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya pasti adalah bilangan bulat juga. Jadi kalau bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, tidak mungkin hasilnya adalah pecahan atau desimal atau yang lainnya. Pasti bilangan bulat juga. Ini misalkan 12 dikali 6 hasilnya adalah 72. Yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif artinya walaupun urutannya diubah atau ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Itu sifat komutatif. Ini misalkan A dikali B, hasilnya akan sama dengan jika dibalik menjadi B dikali A. Ini contohnya 9 dikali negatif 4, hasilnya Muhammad Soleh. 9 dikali negatif 4 berapa Muhammad Soleh? 9 Berapa? dikali negatif 4. 9 dikali negatif 4. Negatif 36. Ya, hasilnya adalah negatif 36. Sekarang jika dibalik, negatif 4 dikali 9. Coba Adrian Fikri. Negatif 4 dikali 9. Negatif 36. Ya, hasilnya juga negatif 36. Jadi jika dibalik, hasilnya akan tetap sama. Ya, jika sudah Ustadz lanjutkan. Selanjutnya adalah sifat asosiatif dan distributif. Sifat asosiatif ini berlaku jika ada 3 buah bilangan bulat dikalikan. Dan urutan pengerjaannya diubah. Ini misalkan ada contoh 5 dikali 7 dikali 4. Yang pertama dikerjakan 5 dikali 7 dulu. Hasilnya adalah 35. Nah 35 dikali 4. Kalau yang di sebelahnya 5 dikali 7 dikali 4. Tapi yang dikerjakan adalah 7 dikali 4-nya dulu. 5-nya diakhirkan. 5 dikali 7 dikali 4 dulu. 28. 35 dikali 4. Hasilnya adalah 140. 5 dikali 28 hasilnya juga 140. Jadi walau urutan pengerjaannya dirubah, hasilnya akan tetap sama. Ini jika perkalian. Nah, untuk distributif bukan ini contohnya, ini salah contohnya. Ini misalkan ada 9 dikali
2 ditambah 1 misalkan. Ini salah juga nih. Ini harus nah ini yang benar. A dikali B ditambah A dikali C. Nih 9 dikali 2 ditambah 1. Ini bisa langsung dikerjakan 9 dikali 3. Hasilnya adalah 27. Atau pakai sifat yang ini, 9 dikali 2 dulu. Ditambahkan dengan 9 dikali 1. 9 dikali 2, 18. Ditambah 9 dikali 1, 9. Hasilnya juga 27. Ini sifat distributif. Jadi A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini contohnya 9 dikali 2 tambah 1. Jadi bisa yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 2 ditambah 1 ini kerjakan dulu menjadi 3. Jadi 9 dikali 3 langsung. Hasilnya 27. Atau bisa dikeluarkan 2-nya. 9 dikalikan 2 dulu. Baru ditambahkan dengan 9 dikali 1. Baru nanti dijumlahkan hasilnya. 18 ditambah 9. Ya, selanjutnya. Unsur identitas dan bilangan 0. Unsur identitas itu semua bilangan bulat, baik itu positif ataupun negatif, jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Ini misalkan negatif 15 dikali 1, maka hasilnya tetap negatif 15. Misalkan positif 15 dikali 1, hasilnya tetap positif 15. Jadi berapapun bilangannya, jika dikalikan 1, maka akan kembali ke bilangan itu sendiri. Sifat yang terakhir, bilangan 0. Jadi semua bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ini misalkan 14 dikali 0, hasilnya 0. Coba Fatur Rahman, Ustaz tanya. Satu miliar dikalikan dengan 0, berapa hasilnya? Tetap 1 miliar, Ustaz. 1 miliar dikali 0. 1 miliar. Nah, 1 miliar jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Nih. Jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Berbeda jika dikalikan dengan 1 yang unsur identitas tadi. Kalau unsur identitas dikali 1. 1 miliar dikali 1, hasilnya tetap 1 miliar. Kalau dikalikan dengan 0, sebanyak apapun bilangannya, mau itu 1 miliar ataupun 1 triliun, jika dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jika pembaginya bukan 0. Silakan dicatat. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika A, B, C ini adalah bilangan. Bisa diganti nanti 1, 2, 3, atau berapapun. Yang penting bilangan. Baik itu positif atau negatif. Ini cara membacanya. Jika A, B, C anggota bilangan bulat. Ini adalah lambang anggota. Cara membacanya ini adalah anggota. Jika A, B, C anggota bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0 dan memenuhi
A dibagi B. Jadi B-nya tidak boleh 0. Misalkan 1 ini A, B-nya tidak boleh 0. Karena jika pembaginya adalah 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Begini lambangnya. Tidak bisa dihitung. Semua bilangan jika dibagi 0 tidak bisa dihitung. Jadi jika tandanya sama, hasilnya juga positif seperti perkalian tadi. Jika tandanya berbeda, baik yang di atas ataupun yang di bawah, maka hasilnya adalah negatif. Jika yang di atasnya 0, misalkan 0 dibagi dengan 1000. Jika yang di atas 0 dibagi dengan 1000, maka hasilnya tetap 0. Jadi kalau yang di atasnya boleh 0. Tapi kalau yang di bawah tidak boleh 0. Karena kalau yang di bawah 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Tidak bisa dihitung. Misalkan negatif 4 dibagi dengan 2. Negatif 4 dibagi 2. Di sini tandanya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Maka hasilnya pasti negatif. Baru 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nih, karena tandanya berbeda. Kalau misalkan tandanya sama, 4 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Karena tandanya sama, hasilnya positif. Misalkan sama-sama negatif. Negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya juga positif 2. Karena tandanya sama-sama negatif. Jadi ketentuan ini sama dengan perkalian tadi. Jika tandanya sama, hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, sifat pembagian. Nah, sifat pembagian, kalau sifat perkalian tadi tertutup, maka sifat pembagian tidak tertutup. Kalau perkalian tadi kan bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, maka hasilnya pasti bilangan bulat. Berbeda dengan pembagian. Kalau pembagian, bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya tidak pasti bilangan bulat. Bisa saja pecahan, desimal, persen, atau yang lainnya. Ini misalkan contohnya, negatif 28 dibagi 4, dibagi 2, hasilnya adalah negatif 3,5. 3,5 ini bukan bilangan bulat. Ini adalah bilangan desimal. Jadi, sifat pembagian tidak tertutup. Untuk sifat komutatif juga tidak berlaku di pembagian. Kalau perkalian tadi dibalik hasilnya tetap sama. Sedangkan kalau pembagian tidak berlaku. Ini misalkan contohnya 9 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Sedangkan kalau dibalik negatif 3 dibagi 9 hasilnya bukan negatif 3. Negatif 3 dibagi 9 hasilnya adalah negatif 1/3. Hasilnya pecahan. Jadi hasilnya tidak sama. Makanya dia disebut tidak bersifat komutatif. Jadi sifat-sifat perkalian dan pembagian itu berbeda ya. Selanjutnya, sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga tidak berlaku di pembagian. Perhatikan contohnya. 64 dibagi 8 dibagi 2. Dikerjakan dulu yang di depan. 64 dibagi 8. Hasilnya adalah 8. Baru hasil yang ini dibagikan dengan 2 ini. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4.
Sedangkan yang sebelahnya menggunakan sifat asosiatif dikerjakan yang operasi di belakang dulu. 8 dibagi 2 dulu. 64-nya tetap dibagi dengan 8 bagi 2 adalah 4. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 26. Hasilnya adalah 16. Ya. Hasilnya jika menggunakan sifat asosiatif hasilnya adalah berbeda. 8 dibagi 2 berbeda dengan 64 dibagi 4. Maka sifat asosiatif tidak berlaku untuk operasi hitung pembagian. Silakan dicatat. Sekarang Ustadz ada kuis lagi tentang pembagian. Tentang pembagian, perhatikan. Silakan jawab di chat lagi. Yang pertama, perhatikan soalnya. Negatif 72 dibagi 9. Negatif 72 dibagi 9. Negatif 72 dibagi 9. Ya, yang paling cepat dalam menjawab dan paling tepat adalah Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Hasilnya adalah negatif 8. Negatif 72 dibagi 9 adalah negatif 8. Soal kedua, perhatikan soalnya. 64 dibagi negatif 8. 64 dibagi negatif 8. Ya, yang paling cepat adalah Muhammad Hafiz Ashari. Jawabannya adalah negatif 8. Soal selanjutnya. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7. Yang paling cepat dan tepat adalah Muhammad Aska. Muhammad Aska Faris Janeti. Soal selanjutnya. Perhatikan soalnya. Negatif 24 dibagi negatif 6. Negatif 24 dibagi negatif 6. Negatif 24 dibagi negatif 6. Yang paling cepat Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Ya, soal selanjutnya ini tentang perkalian sifat distributif tadi. Perhatikan soalnya. Sifat distributif ya. Negatif 8 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Berapa hasilnya? Negatif 8 dikali 3 ditambah 4 tutup kurung. Ya, jawabannya adalah negatif 56. Yang paling cepat adalah Muhammad Rizky Naufal. Soal selanjutnya. Buka kurung negatif 49. Buka kurung negatif 49 dibagi negatif 7. Tutup kurung dibagi 7. Buka kurung negatif 49 dibagi negatif 7. Tutup kurung dibagi 7.
Ya, banyak yang sudah menjawab tapi masih belum tepat. Negatif 49 dibagi negatif 7, tutup kurung, dibagi 7. Jadi dibagi 7-nya 2 kali. Pertama dibagi negatif 7 dulu. Ya, jawabannya adalah 1. Karena negatif 49 dibagi negatif 7, hasilnya positif 7. Dibagi 7 lagi, hasilnya adalah 1. Dan yang benar adalah Muhammad Naufal. Yang paling benar dan tepat. Sini ada beberapa orang yang benar. Muhammad Aska juga benar. Tapi lebih cepat Muhammad Naufal tadi. Muhammad Rizki juga benar. Perhatikan lagi soalnya. Negatif 64. Perhatikan soalnya. Negatif 64 dibagi buka kurung 8 dibagi negatif 2, tutup kurung. Negatif 64 dibagi buka kurung 8 dibagi negatif 2, tutup kurung. Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah positif 16. Yang paling benar dan paling cepat menjawab adalah Abdurrahman Hasif. Jawabannya positif 16. Karena yang dikerjakan adalah 8 dibagi negatif 2 dulu. Jadi 8 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Baru negatif 64 dibagi negatif 4. Maka hasilnya adalah positif 16. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.